Hai Bun, jangan lupa bersyukur dan bahagia. Yuk kita sama-sama belajar untuk bikin topi janurnya. Kita ukur lingkar kepala. Lekas mobi baca. Oke, rian ya nak ya. Sebentar. Nah, kira oblo. Nah, sudah. Jadi memang ini harus agak longgar ya, karena nanti kan masih kita kasih apa tuh namanya topi janur lagi dari sisi kanan dan juga sisi kiri seperti itu, pun Mas. Hai Bun, sekarang kita lanjut untuk bikin topi janurnya. Topi janur yang sederhana dengan memanfaatkan sekitar 5, 6 atau 7 janur ya. Oke. Ini sudah dipersiapkan untuk bahannya. Yang pertama janur, kemudian gunting, staples, jangan lupa isinya juga, kemudian bunga mawar ya. Tadi kita udah sempet untuk mengukur lingkar kepalanya adik. Di sini namanya adik Al. Tapi bukan Mas Aldebaran. Jadi segini tadi lingkar kepalanya adik ya. Memang sengaja kita bikin agak longgar karena memang kalau untuk bikin topi janur atau mahkota janur itu kalau terlalu ngepres dengan kepalanya, nanti ketika kita tambahin pernak-pernik nanti nggak bisa masuk ya. Jadi cuman gawing di atas kayak gini. Jadi memang harus dikasih ini ya, ruang untuk nanti kita nambahin pernak-pernik atau hiasan-hiasan di topinya. Jadi yang pertama ini tadi lingkar kepalanya udah kita ukur ya, agak dibesarin sedikit. Jadi agak dilebarin sedikit, jangan terlalu ngepres, itu kuncinya ya. Ya, tips lagi ya, kalau misalnya bikin topi janur, jangan sekali-kali waktu nyeteples itu yang bagian terbuka itu di dalam, jangan ya. Seperti kayak misalnya ini kan yang bagian terbuka ya Bun ya, ini jangan yang di dalam sini, jadi memang harus di luar. Karena kenapa? Kalau di bagian dalam sini ini nanti bakal kena kepalanya adik, karena kan kepalanya adik masih apa ya, empuk ya, lunak ya, jadi nanti berdarah, bisa berdarah, kasihan. Oke, kita untuk bikin langkah yang keduanya yaitu yang bagian depan dan juga belakang seperti ini. Oke, kayak gini, ini ditekuk ya, ini ditekuk gini. Oke, nah ini ya, yang saya maksud jangan nyeteplesnya itu asal-asalan. Posisinya harus seperti ini. Jadi posisinya harus seperti ini. Oke, nah gini ya. Jadi yang bisa kebuka ini harus di luar ya Bun ya. Yang bisa kebuka ini harus di luar, jangan di dalam. Kasihan nanti kepalanya adik bisa berdarah itu ya. Itu tipsnya. Jadi jangan asal-asalan syukur nyeteples, jangan ya. Nah kayak gini. Kemudian kita tarik ke belakang. Karena ini terlalu panjang, jadi harus kita potong. Lampunya enak ya, Be? Oke, seperti ini untuk kurang lebihnya. Kita staples lagi. Seperti ini ya. Ini untuk bagian depan dan belakang. Kemudian kita bikin untuk bagian sampingnya. Samping kiri, samping kanannya. Jadi seperti ini, sama kayak tadi kita bikin di samping bikin di depan dan juga belakang tadi sama ya. Oke. Nah, sudah seperti ini ya Bun ya, sudah jadi dari samping depan, dari samping kiri, samping kanan dan juga dari bagian depan dan juga belakang itu udah kita staples seperti ini ya. Ini untuk kerangkanya. Habis itu kita bikinkan hiasan yang agak sederhana juga, tapi ya nanti biar kelihatan pantas lah ya. Kan yang di belakang dulu ya, yang di belakang hiasan. Ini kita bikin seperti ini, dipotong-potong dulu. Dipotong-potong dulu, jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, harus ganjil. Karena kenapa? Karena nanti posisinya itu kayak gini gitu ya. Nah, jangan lupa ini dipotong seperti ini. Oke, seperti ini. Seperti ini ya, nanti kalau dibuka bakal seperti ini. Nah gitu ya, yang lainnya juga digitukan.
mulai untuk eksekusi bagian belakang, hiasan belakang ya. Semuanya kan udah diginikan kan tadi. Kita staples, kita rangkai ya. Dikai sungut nggak dur? Kayak dikai deh. Warnanya sembarang deh. Jadi mau gawaknya apa nganu ya? Balon Jawa ya. Kita rangkai seperti ini. Ini sekali lagi untuk hiasan yang bagian belakang ya bun ya. Jadi biar nanti kelihatan kayak mahkota. Kayak mahkota beneran. Mahkota janur ini. Oke. Jadi kalau ada hiasannya nggak polosan kan nanti terlihat bagus. Jadi kita bikin topi janur yang simple dan nggak membutuhkan waktu yang lama. Pokoknya udah tahu triknya gitu ya, udah tahu caranya, nanti cepet kok ya bikin. Nggak sampai berjam-jam atau sampai lama gitu enggak. Kurang lebih seperti ini ya untuk bagian belakangnya. Jadi kayak kipas ya, kayak model kipas gitu buat kita kipas kalau lagi gerah, kalau lagi sumuk bisa ya. Gitu. Nah, taruh seperti ini. Ini untuk bagian belakang ya, untuk hiasan bagian belakang. Jadi kalau diaplikasikan di topi janur atau mahkota janur itu seperti ini. Nah, ini kan tadi yang bagian belakang, pokoknya yang sambungan ini bagian belakang. Yang bagian depan itu yang rapih seperti ini ya. Ini yang bagian belakangnya. Ditempelkan seperti ini ya kan. Kemudian kita staples lagi. Kita staples kayak gini ya bun ya. Udah jadi yang belakang tapi ya. Nah biar lebih bagus lagi kita tambahin yang depan. Sama caranya kayak yang bikin yang di belakang tadi, tapi cuman ukurannya agak kecil gitu ya. Teman pasang lampu ya. Apa nggak apa-apa mbak, apa biru ya nggak apa-apa wes lah, enak biru 3 biru kabeh sekalian ya. Oke, ini yang lebih kecil. Ketoke sampean kurang sajen mas. Kembang kantil. Enak kembang kantil. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ditambahin lagi biar agak lebar. Kayak kipas kecil. Seperti ini ditaruh di bagian depan ya bun, seperti ini. Kita tempelkan lagi. Nah seperti ini bun untuk jadinya. Jadi bagian belakang ini lebih tinggi, kalau bagian depan ini agak pendek gitu ya. Nah tadi yang bentuknya seperti kipas, ketika diaplikasikan ke mahkotanya atau ke kerangkanya jadi seperti ini. Tinggal kita kasih hiasan atau tinggal kita kasih bunga seperti itu. Nah bunganya juga udah kita siapkan. Ini tadi metik ya, bunganya disiapkan tuan rumah. Tadi saya juga bawa bunga dari rumah, metik sendiri. Bunganya cantik ya, bunganya segar. Jadi untuk nempelkan bunga itu ada 2 cara ya bun ya. Yang pertama itu dijahit pakai benang, pakai jarum. Tapi biar lebih simpelnya lagi, biar lebih cepatnya lagi, kita bisa pakai double tip kayak gitu ya. Setelah kita potong-potong untuk tangkainya tadi ya, kemudian kita double tip aja biar agak cepat gitu ya. Bunganya segar, warnanya bukan merah, ini kayak lebih ke pink. Oke, jadi di double tip sini ya.
Nah seperti ini ya bun ya, jadi kita pakai double tip gitu, kita nggak pakai benang, nggak pakai jarum. Ini jalan pintas agar bisa lebih cepat dan juga lebih simple. Kalau misalnya kita pas nggak bawa benang atau pas nggak bawa jarum kayak gitu ya. Jadi ibaratnya kita bisa memakai beberapa cara. Kalau tadi saya caranya itu ada dua, yaitu memakai jarum dan juga benang alias didondomi atau dijahit gitu ya, atau mungkin ditempel pakai double tip kayak gitu. Satu kurang dong, kurang rame kalau cuma satu. Kita tempel lagi yang sisi sebelahnya ya bun ya. Sudah yang kedua, ganti. Sudah yang kedua, kita tambah lagi. Udah belajar bareng-bareng dan simple gitu ya, nggak ribet banget gitu. Karena mungkin ada yang nganggep bikin topinya ribet gitu ya, bikin topinya susah. Enggak, mudah, simple. Kalau mau dibikin susah juga bisa. Tergantung kreasinya masing-masing gitu. Kalau ini Kenapa dibikin mudah? yang mudah aja bisa dibikin susah kan. Jadi tergantung kreasinya masing-masing aja. Kalau tadi kan kalau tadi kan kita judulnya itu bikin topi janur yang simple dan mudah. Jadi ya seperti itu tata caranya. Besok guys yang yang topi janur sing ala susah. Kawan-kawan nanti kita bikin tutorial bikin topi janur yang susah dan rumit gitu ya. Masalah hasil nggak tahu. Masalah penting prosesnya susah. dan membutuhkan janur yang agak banyak gitu. Kalau ini tadi kan janurnya sedikit. Oke. Seperti ini ya bun untuk gambarannya. Kalau mau ditambah lagi bunganya juga boleh. Karena hari ini aku juga bawa bunga mawar warna putih gitu ya. Ini mau taruh di atas. Jadi biar ada variasinya, warnanya nggak cuman merah atau warnanya nggak cuman pink gitu ya. Kita kasih warna putih di atasnya. Nah ini kita kasih tambahan warna putih ya bun ya, warna putih. Oke. Kemudian kita kasih juga, ini kita ada bunga, ada daun asparaga, daun ya, ada asparaga. Oke. Dulu kita susah banget nyari ini, dan alhamdulillah sekarang kita nandur sendiri, alias nanam sendiri. Jadi kita bisa petik sendiri. Oke, ya. Baik bun, seperti ini ya. Jadi kita tambahin untuk asparaganya, untuk hiasan hijau-hijau gitu ya. Kau jaga selalu hatimu. Kalau bunganya kita memakai sekitar 1, 2, 3, 4 cukup ya. Kalau mau ditambahin lagi juga boleh, sesuai dengan kreasinya masing-masing gitu ya. Mau bikin ribet atau mau bikin lebih banyak lagi bunganya juga nggak apa-apa. Jadi tergantung kreasi masing-masing, intinya seperti itu. Kalau kita untuk saat ini seperti ini aja gitu kan, lebih simple dan juga sudah terlihat lebih seger gitu ya, seperti ini. Yang atas kita kasih warna putih, kemudian yang di depan sini warnanya pink ya, lebih pink lah, bukan ke merah ya, tapi warnanya agak pink gitu, seger banget ya bunganya. Terus kemudian kita kasih untuk hiasan asparaga di sini biar lebih kelihatan seger. Oh ya, ditambahin juga ini untuk bunga kantilnya ya, ditambahin. Kalau ada juga dikasih nggak apa-apa, kalau misalnya nggak ada nggak dikasih pun juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita kasih untuk bunga kantilnya. Oke. Nah, seperti ini ya bun ya. Udah seperti ini untuk tutorial bikin topi janur yang simple dan sederhana, tapi sudah kelihatan bagus tentunya. Ini kalau menurut aku ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.
kita sama-sama belajar di sini ya. Kalau misalnya ada kurang-kurangnya mohon maaf. Tadi juga tips dari aku ya, terutama waktu nyeteples atau waktu kasih steplesnya ini tadi ya, jangan sampai yang kebuka itu berada di dalam, harus berada di luar seperti itu. Kayak ini ya, ini harus di luar, jangan di dalam. Karena kenapa? Nanti bisa kena kepalanya adik, kasihan nanti bisa berdarah seperti itu ya. Oke, sampai jumpa, bye. Jangan lupa bersyukur dan bahagia.